Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bedah lebih dalam bab 12 dari materi Anda. Judulnya, Menggunakan Keunggulan. Sumbernya ini menarik banget, ada contoh dari strategi militer di Afghanistan, terus kisah sukses bisnis Stewart dan Linda Resnick, Anda tahu, yang punya POM Wonderful itu, sampai ke Walt Disney juga dibahas. Nah, fokus kita kali ini adalah memahami bedanya antara sekedar punya keunggulan sama menggunakan keunggulan itu biar jadi sesuatu yang, sumber Anda bilang menarik. Karena ternyata punya aset bagus aja tuh nggak cukup. Mari kita gali bareng-bareng. Jadi, ide dasarnya kan, keunggulan itu datang dari perbedaan. Atau istilahnya di sumber Anda itu asimetri. Kondisi nggak seimbang gitu. Tapi gimana pakainya? Materi Anda kasih kontras yang, menurut saya, cukup bagus ya. Kekuatan militer AS yang besar di Afghanistan, tapi kok susah banget di lapangan. Ini mirip di bisnis katanya. Harus pinter-pinter, tekan di mana kita kuat, tapi ya menghindar juga di area lemah kita. Ada analogi bagus juga dari Susan, seorang pemodal Ventura. Dia bilang ke tim startup, Anda mungkin juara lari 1.500 meter, tapi jangan coba-coba gulat sama gorila. Intinya sih, keunggulan itu spesifik banget sama konteksnya. Betul sekali. Poinnya krusial itu. Anda punya kekuatan atau keunggulan di satu area, itu nggak otomatis berarti bisa efektif di situasi lain atau buat capai tujuan yang beda. Jadi pemahaman konteks sama batas-batas keunggulan kita itu penting banget. Harus tahu kapan dan di mana kita bisa bertarung. Nah, contoh cerdasnya itu tadi Stewart dan Linda Resnick. Mereka kan sukses di banyak bidang yang beda-beda ya. Kuncinya apa? Stewart ini punya konsep unik soal bisnis yang menarik. Jadi buat dia, bisnis itu menarik bukan cuma soal profitnya aja, tapi lebih ke apakah dia bisa lihat cara buat meningkatkan nilai bisnis itu secara aktif. Gitu. Contohnya di bisnis kacang pistachio mereka. Biasanya kan petani ya udah terima aja hasil panen sama harga pasar. Tapi Roll International, perusahaannya Resnick ini, karena skalanya gede banget, mereka bisa lebih dari itu. Mereka investasi di riset. Terus mereka stimulasi permintaan pasar. Yang mana ini untungin semua petani sih, tapi ya mereka yang paling diuntungkan karena paling besar. Terus bangun merek Wonderful, kuasai pemprosesannya. Jadi mereka nggak pasif, mereka justru mengubah permainan di bisnis kacang itu. Tepat sekali. Dan sumber Anda menunjukkan gimana mereka itu secara sistematis mendalami keunggulan tersebut. Jadi, jeda waktu panen kacang yang butuh 7-10 tahun, itu sama skala ekonomi di pemrosesan, itu mereka pakai sebagai apa yang disebut mekanisme isolasi. Gampangnya, itu cara biar pesaing susah banget buat niru. Mahal gitu. Jadi keunggulannya nggak diam aja, tapi terus dijaga dan dikembangin. Oke, nah ini nyambung ke teka-teki yang menarik juga nih di sumber Anda. Namanya teka-teki mesin perak. Bayangin deh, Anda punya mesin ajaib yang bisa bikin perak murni, tapi biayanya cuma setengah harga pasar. Wah, ini kan jelas keunggulan kompetitif banget ya. Iya, kedengarannya luar biasa. Tapi sumber Anda justru bilang, ini malah tidak menarik. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini dia penjelasannya. Menurut analisis di materi Anda ya, pemilik mesin ini sebenarnya nggak bisa berbuat banyak buat meningkatkan nilai dari keunggulan itu sendiri. Efisiensi mesinnya ya segitu aja tetap. Perak itu kan komoditas, susah dibedain. Terus, satu produsen doang nggak bisa dongkrak permintaan perak sedunia kan? Jadi, punya mesin itu ibaratnya kayak megang obligasi aja. Hasilnya tetap, tapi nggak bisa diapa-apain lagi buat nambah nilai. Ini beda banget antara sekedar punya aset unggul sama kemampuan buat aktif menciptakan kekayaan baru dari situ. Contoh lain yang disebut itu eBay. Mereka punya efek jaringan kuat kan? Tapi nilai pasarnya ya gitu-gitu aja bertahun-tahun. Kenapa? Karena sulit ciptain nilai baru yang signifikan lagi. Arik, materi Anda ngasih dua cara utama nih. Pertama, memperluas keunggulan yang sudah ada. Contohnya Disney. Reputasi mereka di hiburan keluarga kan kuat banget. Nah, pas mereka mau coba masuk genre baru, kayak film laga atau petualangan gitu, mereka hati-hati banget, biar nggak ngerusak citra intinya. Ada aturannya jelas, kualitas harus bagus, harus tetap sesuai sama atribut merek Disney, konsepnya juga mesti seger. Harus hati-hati memang. Ya, terus yang kedua, menciptakan permintaan yang lebih tinggi. Ini contohnya ya POM Wonderful dari Resnick tadi, mereka lihat potensi jus delima. Terus berani investasi gede-gedean, padahal ada resiko jusnya nggak laku kan? Istilahnya banjir merah gitu.
Tapi mereka nggak cuma nunggu pasar. Mereka aktif menciptakan kategori baru. Jus antioksidan 100%, seger. Terus didorong pakai branding sama marketing yang agresif banget. Nah, ini penting dicatat bedanya. Kalau memperluas merek kayak Disney itu, risikonya ada dilusi. Citra mereknya bisa jadi kabur kalau nggak pas. Sementara kalau menciptakan permintaan, kayak POM, itu langkahnya proaktif banget. Mereka bangun pasar baru, bukan cuma ngikutin yang udah ada. Dua-duanya butuh strategi yang aktif ya, nggak bisa otomatis jalan gitu aja keunggulannya. Betul. Sumber Anda juga nyebut soal memperkuat mekanisme isolasi tadi. Bikin keunggulan makin susah ditiru. Contoh lainnya itu industri minyak katanya. Gimana mereka bareng-bareng netapin hak properti. Atau strateginya Microsoft, target bergerak, Windows diupdate terus biar pesaing susah ngejar. Ya, konsep mekanisme isolasi ini memang penting banget buat bikin keunggulan itu awet. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa paten, bisa skala ekonomi kayak di kacang resnik tadi, bisa merek yang kuat kayak Disney, atau ya inovasi terus-menerus kayak Microsoft itu. Tujuannya sama, bangun benteng biar keunggulannya tahan lama, nggak gampang digerus kompetitor. Jadi, kesimpulannya dari bab 12 ini, keunggulan itu dinamis ya. Bukan cuma soal apa keunggulan Anda, tapi lebih ke bagaimana Anda bikin keunggulan itu jadi menarik, gimana Anda secara aktif bisa naikin nilainya, perluas cakupannya, tapi tetap hati-hati. Ciptain permintaan baru, terus juga melindunginya dari tiruan. Konteks itu jadi kunci banget, dan fokusnya harus ke tindakan nyata, proaktif. Betul. Sebagai penutup nih, coba kita balik lagi sedikit ke mesin perak tadi. Sumber Anda kan bilang pemiliknya nggak otomatis jadi kaya hanya dengan punya mesin itu. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda. Oke, mungkin operasi mesinnya nggak bisa diubah. Tapi, tindakan apa di luar operasi mesin itu yang mungkin bisa dilakuin pemiliknya buat ningkatin nilai keseluruhan atau kekayaan yang dia dapat dari situ? Mungkin jual teknologinya, atau pakai output peraknya secara strategis buat bisnis lain, atau malah bikin rekayasa finansial yang cerdas karena produksinya kan bisa diprediksi. Ya, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut mungkin.